Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Fa ya ma'syaral muslimin wal muslimat, usikum wa nafsi bi taqwallah wa qad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, puji syukur kehadiratnya atas segala limpahan nikmatnya pada kita, terutama sekali nikmat iman, Islam, sehat, afiat. Salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Agung, Nabi Mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat, dan juga kita umatnya sampai akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, karena ini adalah malam bonus, ya, jadwal kita akan Riyadhus Shalihin jilid 1 dan 2. Tapi karena ini malam bonus, maka kita sejenak memahami seputar masalah tahlilan. Hadirin, tahlilan adalah merupakan tradisi di Indonesia. Tradisi mendoakan orang yang meninggal dengan, ya, atau tradisi mendoakan orang yang meninggal yang caranya kita ketahui berkumpulnya di rumah sahibul mayyit, sahibul musibah, kemudian caranya dibacakan apa? Ya, bacakan Al-Quran, gitu kan? Kemudian atau baca Yasin, atau baca apa lagi, tahlil, tahmid. Ada kan tahmidnya juga di situ. Tahlil, tahmid, tasbih, sholawat yang dihadiahkan untuk mayit. Kalau tahlilan itu diambil dari tahlil. Tahlil itu berarti apa? Membaca la ilaha illallah. Kalau takbir membaca Allahu Akbar. Kalau tahmid membaca alhamdulillah. Ini ada orang bilang tahlilan tradisi Hindu. Emangnya orang Hindu baca tahlil, Pak? Ini fitnah yang orang awam jadi terkesima banget dengan ucapan orang-orang ini. Tradisi orang Hindu tuh, jangan lihat harinya dulu, jangan lihat apanya, bagian dari 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100, jangan lihat itu dulu. Tapi apa itu tahlilan? Ya, tradisi orang Indonesia mendoakan orang meninggal. Caranya bacakan Al-Quran, Yasin, tahlil, tahmid, sholawat yang dihadiahkan untuk siapa? Mayit. Nah, kalau Anda bertanya dalil, karena ini adalah tujuannya mendoakan orang yang meninggal,
Justru Allah perintahkan kepada kita untuk mendoakan orang-orang yang sudah meninggal, bukan cuma bapak ibu kita, bukan cuma ayah ibunda kita. Dalilnya Al-Quran, kan gitu. Jadi kalau orang sudah nggak senang, dibahasnya langsung kepada 3 hari, 40 hari, 7 hari, 40 hari, 100, 1000, kan gitu. Itu juga nggak beda sebenarnya kalau Anda menyalahkan tahlilan yang waktunya ditentukan sekedar untuk menjadi tradisi, bukan perkara yang wajib, boleh-boleh saja. Sama aja sih kita belajar di Madinah, di Mekah, di Ummul Qura, di Madinah University. S1 berapa tahun? 2 tahun. S1 4 tahun, S2 2 tahun, S3 udah gitu dapat gelar pula. Gelarnya LC. Tahu LC, Pak? Lulusan LC langsung ceramah. Hadirin, kalau ini disalahkan hari-harinya, 3 hari, 40 hari, 4 bulan, 3 hari, 7 hari, 40 hari, apa bedanya dengan kita ngaji sambil ada sistem SKS-nya, ya, di Mekah, di Madinah, S1-nya sekian, S2-nya berapa tahun, bahkan dibuat lagi itu ada fakultas-fakultas, fakultas hadis, fakultas dakwah, fakultas akidah. Sama juga sebenarnya, ya, artinya bid'ah juga, nggak ada contoh Nabi juga cara menuntut ilmu yang kayak gitu. Sama halnya seperti nama-nama bidang ilmu, nggak ada tuh namanya ilmu tafsir zaman Nabi, nggak ada ilmu hadis, tidak ada zaman Nabi yang disebut hadis yang sahih, hadis yang hasan, hadis yang dhaif, hadis yang bahkan lebih jauh lagi, hadis matruk, munkar, bahkan maudhu'. Itu kan ulama yang buat. Kalau mau menolak tahlilan, nggak ada contoh Nabi gitu ya, itu juga jangan dipelajari tuh hadis-hadis kayak gitu. Bahkan mereka juga telah membagi dalam akidah. Kalau kita kan sifat 20 dengan yang wajib dan yang mustahilnya semuanya jadi 50. Sifat 20, sifat 50 ini karena memang kita memahami agama ini bukan hanya contoh Nabi, tetapi bisa dipahami dari kias, bisa dipahami daripada yaitu dalil umum, dalil khusus, dan kita memahami bid'ah hasanah itu ada. Jadi kalau Anda memahami bid'ah hasanah tidak ada, orang-orang ini menyatakan bid'ah hasanah tidak ada, kenapa akidah Anda dibuat menjadi 3 bagian? Tauhid, masalah tauhidnya dibagi 3 kan? Tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Ini pun bid'ah juga sebenarnya. Cuma nggak mau aja mereka dibilang kayak gitu. Nah hadirin, jadi kalau tahlilan ini, ya, tradisi mendoakan orang yang meninggal yang ada di negeri kita dengan bilangan waktu 3 hari, 7 hari dan sebagainya. Kalau dilihat dari tujuannya adalah mendoakan orang meninggal, ini dalilnya Al-Quran dalam surat Al-Hasyr. Ya, pada ayat ke-10-nya itu Allah berfirman di sini, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Apa artinya ini, Pak? Walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang Islam yang datang setelah sahabat, yang hidup setelah sahabat Muhajirin dan Ansor. Sahabat Muhajir dan Ansor sudah meninggal, kita yang hidup nih. Yaqulun, mereka berdoa, kata Allah, Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah kami, wali ikhwanina, dan ampunilah saudara-saudara kami. Ada hubungan darah nggak kita sama sahabat Nabi? Ada hubungan darah nggak kita sama ulama-ulama yang meninggal abad kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, 9, 10, 11, 12, 13? Tapi kita doakan. Allah yang katakan, doakan orang sudah meninggal, alladzina sabaquna bil iman, yang telah mendahului kita dalam keimanan. Jelas banget. Basic dari dalil tahlilan tuh ini, bukannya kita mau dapat berkat, Pak.
Emang mau dapat berkat Pak? Kalau bisa hadirin, orang sahibul musibah, sahibul mayyit yang kena musibah, ya kalau bisa itu makanan tahlilannya bukan dari mereka, dari kita. Ya, dari kita. Tapi kalau orang itu orang kaya, mau diapain? Mobilnya Mercy 5, kita mau ngasih apa Pak? Malu juga mau ngasih apa? Hadirin, jadi ini diantaranya dalil ini, ayat ini banyak sih, bukan satu ini saja, banyak banget. Ya, banyak banget untuk menyatakan dalil mendoakan orang lain, menghadiahkan pahala untuk orang lain. Jadi tahlilan selain juga untuk mendoakan, di sini juga kita yaitu menghadiahkan untuk mayit. Menghadiahkan pahala untuk mayit, kita ambil aja deh dari ulama panutan orang-orang Salafi Wahabi, Imam Ibnu Taimiyah. Nih, saya buka kitabnya nih, Majmu' Fatawa. Pak, pada ngantuk nggak Pak? Kayaknya habis nge-grab capek gitu ya. Hadirin, ulama panutan ideologi pertama dari orang-orang Wahabi yang ngaku Salafi ini beliau mengatakan bahwa orang yang tidak percaya dengan hadiah pahala untuk orang beriman sampai itu ahli bid'ah. Coba kita perlihatkan kitabnya ini. Tadi saya ingat-ingat apa itu. Nih. Ya. Beliau katakan bahwa orang-orang ini kata beliau, bal a'immatul Islam, bahkan imam-imam dalam agama Islam ini muttafiquna, mereka sepakat. Ya, atau dibesarkan dulu deh. Nih. Jadi para ulama kita itu muttafiqun, sepakat, kata beliau, kata Syekh Ibnu Taimiyah ini, yang mana beliau hidupnya abad ke-6 Hijriah menjelang ke-7 Hijriah. Ya. Bal a'immatul Islam, bahkan ulama-ulama Islam muttafiqun, bersepakat alantifa'il mayyiti, atas dapat manfaatnya si mayit bidzalika, dengan hadiah-hadiah pahala orang Islam yang hidup. Wa hadza mimma yu'lam bil ittirar, ini sih diketahui dengan secara keharusan, minal Islam, dalam agama Islam, min dinil Islam, dalam agama Islam. Kenapa? Karena dalilnya itu waqad dalla alaihil kitab was sunnah, kata Syekh Ibnu Taimiyah, karena dalilnya itu sungguh ada dalam kitab Al-Quran was sunnah, dan sunnah. Ya, contohnya yang tadi Al-Qurannya, sunnahnya itu banyak banget tentang hadis menghadiahkan pahala untuk orang sudah meninggal. Ya, ada seorang sahabat mau buat sumur, ibunya udah meninggal, mau buat apa, MCK di Madinah, dapat pahala nggak ya Rasul? Iya. Kemudian Nabi bersabda dalam hadis Bukhari Muslim ataupun dalam Sahih Muslim saja, man mata wa alaihi siyam shoma anhu waliyuh, siapa yang mati, siapa yang meninggal dunia punya hutang puasa, boleh dipuasain sama siapa? Walinya, keluarganya, atau haji badal. Hadirin, haji badal, siapa yang pergi haji, yang hidup, syaratnya tapi sudah apa? Sudah haji. Haji badal ini yang hidup, yang pergi haji, syaratnya dia udah haji, tapi diniatin lagi pakai ihramnya itu, atau ketika di mikotnya diniatkan labbaik Allahumma hajjan an fulan bin fulan, an fulanah binti fulan, ya Allah saya niat haji untuk fulan bin fulan, itu sah. Hadisnya Bukhari Muslim banyak itu masalah itu. Ya, termasuk bacaan Al-Quran dari Abdullah bin Umar, kalau aku udah meninggal, tanah udah ditutup di kuburku, maka bacakanlah awal-awal daripada surat Al-Baqarah dan akhir-akhir surat Al-Baqarah, begitu. Ini derajatnya hasan semuanya. Maka kata beliau, dalilnya itu
ya dalam Alkitab, As-Sunnah wal Ijma'. Faman khalafa dzalik, siapa orangnya yang menentang hadiah pahala untuk mayit, kana min ahlil bid'ah, dia adalah merupakan golongan ahli bid'ah. Jadi ahli bid'ah itu justru yang gak tahlilan gitu. Orang tahlilan ngamalkan pendapat para ulama ini. Baik, hadirin, contohnya dalam hadis riwayat Imam Muslim, atau yang tadi deh saya tampilkan. Apa itu? Contohnya nih, orang Islam meninggal, jenazahnya disolatin sama 40 atau 100 orang. Illa syuffi'u fih, kata Nabi, diterima doanya itu. Ini 40 orang, 100 orang minimal, itu bukan keluarga dia, orang lain, yang penting beriman. Ini dalam hadis sahih Muslimnya, coba kita lihat. Ya, kata Nabi, apabila mayit ya disolatkan oleh 40 orang atau 100, ada dua memang hadisnya itu dalam masalah ini. Nih, nomor 2241 dulu ya. Kata beliau, Nabi bersabda, ya, ma min mayyitin, tidaklah satu mayit yusolli alaihi, disolatkan jenazahnya itu, ummatum minal muslimin, oleh sekelompok umat Islam. Umat Islam, bukan keluarganya ini. Yang penting dia meninggal dalam keadaan Islam. Yablughuna mi'atan, jumlahnya sampai 100. Kulluhum yashfa'una lahu, semuanya ingin memberikan doa kepadanya. Illa syuffi'u fih, kecuali pasti diizinkan oleh Allah, doanya diterima. Ini yang 100, ada juga yang 40, lebih sedikit lagi. Ya, makanya Pak, Ibu sekalian, kalau ada yang meninggal di sini, usahakan jenazahnya ini disolatkan minimal 40. Ini berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya Allah, 40 aja nggak ada ini. Gimana sholat jenazah? Ada yang lagi jualan ini, jualan itu. Hah? Kalau bisa gitu hadirin. Makanya kalau ada yang meninggal di sini, antum usahakan gojek yang di depan panggil dulu nih yang orang Islamnya. Islamnya sholatin, bantuin supaya sampai jumlahnya berapa? 40. Karena ini prosesi cuma sekali seumur hidup. Jenazah nggak bisa disolatin kalau udah dikuburin, maksudnya ya siapa yang mau nyolatin, sekalipun boleh juga ada hadisnya. Tapi siapa yang mau nyolatkan kayak begitu? Nih coba kita lihat. Hadirin, bahwa Nabi SAW bersabda, ma min rajulin muslim, tidaklah seorang muslim yamutu, yang mati, yang meninggal dunia, fayakum ala janazatihi, kemudian menyolatkan ke atas jenazahnya, arba'una rajulan, 40 orang, la yusyrikuna billah, semuanya merupakan orang-orang ahli tauhid, tidak menyekutukan Allah syai'a dengan apapun. Kata baginda, illa syafa'ahumullahu fih, pasti Allah terima doa-doa mereka untuk mayit. Ini 40. Hadirin, ini kan sama. Orang lagi sholat jenazah kan mendoakan siapa? Mayit. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Itu sama dengan orang yang tahlilan, tujuannya untuk mendoakan siapa? Mayit. Bahkan hadirin, kita dapati masalah tahlilan ini faktanya lebih ajib dari Imam Sayuti dalam kitabnya Al-Hawi lil Fatawi. Imam Sayuti ini adalah ulama kenamaan, dan sepengetahuan saya Imam Sayuti ulama paling produktif dalam menghasilkan karya tulis, baik dalam tafsir, hadis, dan yang lain-lain. Terutama beliau, kitab terkenalnya namanya Tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain itu ditulis oleh dua ulama besar, ya, Imam Jalaluddin Mahalli, yang satu lagi Jalaluddin Sayuti. Nah, Imam Sayuti ini ulama paling produktif sepengetahuan saya dengan menghasilkan karya tulis hampir 600 judul.
Begitu hebatnya beliau punya kitab-kitabnya ini. Ada Al-Hawilil Fatawi, ada Ashbah wan Nadhair, ada Tafsir Jalalain, ya, dan lain-lainnya. Nah hadirin, kita lihat nih buktinya bahwa Al-Imam Sayuti rahimahullah, ya, di sini beliau membawakan dari hadis riwayat daripada seorang tabi'in terkenal, Imam Tawus nih. Ya, coba kita inikan dulu hadisnya. Kata beliau, qala Tawus, berkata Imam Tawus. Imam Tawus ini adalah seorang tabi'in terkenal, meninggal tahun 110 Hijriah. Seorang tabi'in yang sangat apik, sangat warok. Putra putrinya itu kalau habis sholat enggak membaca, cuma sampai fil alamina innaka hamidum majid, enggak baca Allah, enggak baca yang doa 4 itu loh. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Enggak baca yang 4 itu kalau putra putrinya habis sholat oleh Imam Taus. Ditanya, "Nah, tadi baca enggak doa minta permohonan perlindungan dari yang 4 setelah fil alamina innaka hamidum majid?" Kalau anak-anaknya bilang, "Enggak abah, enggak baca," maka ulang sholatmu. Tapi bukan untuk keluarga Al-Aniyah ya Pak, jangan salah paham. Ntar antum salah paham, ngantuk, kata Ustaz wajib itu. Enggak sah semua, bukan wajib menurut beliau. Ya, tidak wajib menurut kita, tapi saking apiknya beliau. Nah, ini beliau berkata, qala Tawus innal mauta, sesungguhnya mayit itu yuftanuna, ya, jenazah itu yuftanuna, terkena fitnah fi kuburihim, di kubur-kubur mereka. Ya, para mayit, para jenazah terkena fitnah di kubur mereka 7 hari 7 malam. Fitnah kubur yang lebih apanya tuh? Karena awal sekali masuk alam kubur. Fakanu, maka diantaranya para sahabat ataupun orang-orang Mekah, ya, yastahibbuna ayyut'imu, mereka menganjurkan untuk termasuk membantu mayit 7 hari 7 malam itu dengan memberikan sodakoh makanan untuk mayit tilkal ayam, pada 7 hari 7 malam. Jelas itu kata-kata bahasa Arabnya, yastahibbuna, mereka menganjurkan, ayyut'imu, untuk memberikan sodakoh makanan, anhum, niatnya untuk para mayit tadi, tilkal ayam, selama 7 hari 7 malam. Ini Imam Sayuti, ulama yang bergelar Al-Hafiz. Siapa hari ini orang yang bergelar Al-Hafiz Pak, yang hafal 100.000 hadis? Mungkin guru mulia kita itu Habib Umar bin Hafiz, kita dengar dari, saya sih baru dengar-dengar saja, tidak menyaksikan langsung. Beliau hafal 100.000 hadis, karena gelarnya pun musnidud dunya, pemegang sanad dunia. Hadirin, kalau Imam Sayuti tidak diragukan lagi, memang gelarnya Al-Hafiz. Seperti Imam Nawawi, Imam Ibnu Hajar Asqalani, Imam Ibnu Hajar Haytami, Imam Sakhawi, ya, Imam Izzuddin bin Abdus Salam, Imam Zakaria Al-Ansari, Imam Subki, Imam Romli, ini gelarnya rata-rata Al-Hafiz. Jago ilmu hadisnya nih, riwayatan wa dirayatan, baik jenis sanadnya ataupun isi daripada konten hadis itu mereka paham, sababul wurudnya paham. Ini dari Imam Tawus hadis ini hadirin. Qal, ya, kita lihat lagi, bahkan lebih tinggi lagi. Ada seorang sahabat Ubaid bin Umair. Kalau Imam Tawus meninggalnya tahun 110 Hijriah, Ubaid bin Umair meninggalnya lebih bawah lagi karena golongan sahabat. Dalam satu riwayat beliau adalah seorang sahabat, yaitu meninggalnya tahun 78 Hijriah. Ya. Nah, hadirin, ya, kalau dalam riwayat Ubaid bin Umair nih, ya, sama. Mana tadi Ubaid bin Umair ini? Ubaid bin Umair, ya, bahwa hadisnya sama juga seperti itu. Kata Ubaid bin Umair di sini, an Abil Haris an Ubaid bin Umair qal yuftan rajulun seharusnya ini
yuftan rajulani, terkena fitnah dua orang ini yang meninggal dunia di kuburnya, mukmin wa munafik, yaitu orang beriman dan orang kafir atau munafik. Fa ammal mu'min fayubtan sab'a, maka orang beriman itu terkena fitnah yaitu 7 hari. Wa ammal munafik, sedangkan orang munafik yuftan arba'ina sobaha. Kalau orang munafik, orang kafir terkena fitnah kubur pertama kalinya 40 hari. Tapi kalau orang kafir munafik kan nggak bisa ditolong dengan apapun. Dengan tahlilan ngumpulin orang 1 miliar orang juga nggak bisa. Nah, ini hadisnya sama ya dengan Imam Tawus tadi yang kata-katanya itu dari sahabat Ubaid bin Umair pun seperti itu, bahwa mereka adalah ya menganjurkan untuk memberi makan kepada siapa? Memberi makan kepada orang yang datang untuk tahlilan itu, dan dihadiahkan niatnya untuk siapa? Mayit. Ini memang artinya tidak harus selalu begitu. Kalau orang itu nggak punya, ya kita yang bawakan makanan. Tapi kalau orang itu punya, ya kita datang untuk mendoakan, pulangnya kita dibawain apa tuh? Nasi besek atau berkat. Kalau niatnya untuk menghadiahkan makanan itu sedekah untuk siapa? Mayit, itu sah. Jelas banget hadisnya. Oke, kita buka hadisnya. Ya. Nah, hadirin, jadi apa yang dikatakan oleh Imam Tawus dan sahabat Ubaid bin Umair, kalau Imam Tawus seorang tabi'in lah, oke. Tapi kalau sahabat Ubaid bin Umair, berarti kan riwayat ini riwayat yang istilahnya itu yaitu mimma ruya la al-majalla ar-ra'yi fih, itu perkara yang masalah kematian ini di alam barzah, alam kubur, itu bukan masalah istihad, bukan masalah bisa diistihadi oleh para ulama. Hadisnya harus seperti itu. Dalam kaidahnya, kaidah ulama usul dan ulama hadis, bahwa hadis yang seperti ini yang tidak bisa diistihadi, masalah akhirat, masalah alam gaib, masalah kubur, kalau datangnya dari seorang sahabat, maka jadi hadisnya hadis marfu', bukan hadis mauquf. Hadis marfu', hadis yang seakan-akan hadis ini sampai kepada Nabi dan Nabi menyaksikan itu. Kalau hadis mauquf, hadis yang cuma berhenti sampai seorang sahabat tadi. Jadi karena ini masalah-masalah yang tidak bisa diistihadi oleh para ulama, yang tidak bisa diapakan, dibuat pendapat para ulama, karena masalah apa? Siksa kubur, terkena fitnah berapa hari? 7 hari, 40 hari. Maka ini adalah perkara yang termasuk masalah alam barzakh, alam ghaib. Para ulama katakan hadisnya adalah masuk ke dalam hadis marfu' yang sampai kepada Nabi dan bukan hadis mauquf. Begitu kata ulama usul dan ulama ahli usul hadis, seperti itu. Nah, hadirin para jemaah dirahmati Allah, ada orang bilang, bukankah kalian Imam Syafi'i mengatakan enggak sampai? Betul, ada kitabnya, Pak. Kalau ada orang mengatakan Imam Syafi'i menyatakan bacaan Quran enggak sampai, hadiah pahala enggak ataupun bacaan Qurannya kata Imam Syafi'i enggak sampai, ngapain kalian tahlilan? Katanya kalian kan pengikut Imam Syafi'i. Jawabannya gimana, Pak? Jawabannya bacanya kurang dalam. Baca baru 1 kitab, udah kuar-kuar, istilahnya gitu. Mazhab Imam Syafi'i ini yang paling ngerti ulama-ulama Syafi'i, makanya kita ngaji bersanad dengan guru-guru kita di pesantren, Mama Dadun Sanusi, Mu'alim Syafi'i Hazami, Kiai Haji Abdurrahman Nawawi almarhum, Kiai Haji Abdul Rashid Syafi'i, guru-guru kita di Cirebon, Kiai Marzuki, Kiai Muhammad, Kiai Sanusi, guru-guru kita di Temboro, itu kan? Sekalipun kita cuma artinya cuma dengar gitu dari Pak Yai Uzairon almarhum, Romo Yai Mahmud, lebih tinggi lagi ayahnya. Kita ngaji dengan ulama bersanad. Ya, jadi enak, cara mainnya enak di tengah masyarakat, enggak mudah menyalahkan. Baik, begini nih dasarnya nih. Orang ini cuma baca kitab Imam Nawawi namanya Syarah Sahih Muslim, ya, Al-Minhaj fi Syarhi Sahih Muslim Ibnul Hajjaj. Di sini Imam Nawawi memang menuliskan kalau ya yang disebut dengan apa itu nih pendapat Imam Syafi'i, fal masyhur min madhhabi Syafi'i,
ini enak banget nih sama mereka disampaikannya nih. Cuma ngajinya cuma satu kitab ini, nggak baca kitab yang lain. Aneh tampilin, aneh jadinya Pak. 3 kitab deh di sini. Fal masyhur min madhab Syafi'i, maka yang terkenal dari mazhabnya Imam Syafi'i, annahu la yasil, kata Imam Syafi'i, bacaan Quran gitu ya, itu kan ada tuh, wa ammal qiraatu, adapun bacaan Al-Quran, qiraatul Quran, fal masyhur, yang terkenalnya, min madhabis Syafi'i, menurut madhab Imam Syafi'i, annahu la yasil, itu adalah tidak sampai sawabuha, pahalanya, ilal mayit, itu nggak sampai. Hadirin, baik, ini kan kitab Imam Nawawi ya, syarah Sahih Muslim terkenal banget nih. Kalau Anda mau melacak perkataan Imam Syafi'i, mbok ya baca kitab yang lain. Oke, kita buka kitab yang gampang saja nih. Ini kan kalau syarah Sahih Muslim segini Pak, ada yang 7 jilid, ada yang 9 jilid, ada yang 11 jilid gitu ya, segini. Kita baca yang segini aja deh, namanya Al-Adhkar. Kitab Imam Nawawi yang cuma 1 jilid 1 buku begini, Al-Adhkar. Al-Adhkar Imam Nawawi, beliau tuliskan, Imam Syafi'i berkata, kalau kamu baca Quran di kuburan bahkan sampai khatam, kata Imam Syafi'i, itu adalah hasan, bagus. Orang ngapain baca di kuburan Pak, kalau nggak sampai apanya, pahalanya ya. Ini lihat hadirin, qala Syafi'iyu, makanya harus dibandingkan satu kitab tadi dengan ini juga. Nanti kita jelaskan lagi pakai kitab yang lainnya daripada Syekhul Islam Zainuddin Al-Ansari dalam kitabnya Fathul Wahhab. Qala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i, wal ashab, dan murid-muridnya, yustahabbu, dianjurkan, ayyaqra'u indahu syai'a, membaca sedikit di sisi mayit, minal Quran, daripada Al-Quran. Ya baca Fatihah, Alif Lam Mim, akhir-akhirnya ya kan, baca ayat kursi, terus baca apa, kulhu 3 kali, falak, annas. Qalu, Imam Syafi'i berkata dengan murid-muridnya, fa in khatamu, kalau mereka mengkhatamkan apa, mereka mengkhatamkan Al-Quran untuk mayit, kullahu, semuanya 30 juz, kana hasanan, adalah baik, kata Imam Syafi'i. Ini juga dibaca dong, jangan cuma pendapat Imam Nawawi yang dari tulisan Imam Nawawi dalam kitab Sahih Muslim aja. Oke, kita tambahin lagi. Makanya dalam mempelajari mazhab Imam Syafi'i nggak bisa Pak dari orang-orang ini. Mereka cuma belajar itu bukan dari perut kitab, itu bukan ngaji, itu membaca namanya. Tapi ngaji itu langsung kita berhadapan dengan para guru, para ulama ya. Kita buka lagi kitabnya Syekh Zainuddin Al-Ansari yang menjelaskan kata-kata Imam Syafi'i yang masyhurnya itu apa maksudnya, jadi jelas. Nah hadirin, tadi udah saya siapin si kitabnya, ini dia ya. Beliau di sini diantaranya berkata bahwa nih, dijawab sama beliau, wa maqalahu, dan apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i ataupun oleh Imam Nawawi, min masyhuril madhab, yang itu merupakan pendapat masyhurnya, yang terkenalnya dari madhab Imam Syafi'i, mahmulun, itu artinya ada pemahaman yang lain. Apa? Alama idza qara'a, kalau dia baca Al-Qur'annya, la bihadratil mayyit, tidak di hadapan mayit. Gitu diterjemahkan oleh Imam Zainuddin Al-Ansari, ulama abad ke-9 Hijriyah yang sangat hebat ilmunya. Itu maksud perkataan Imam Syafi'i, kalau dia baca bukan di depan mayit. Kalau baca di depan mayit otomatis untuk siapa? Untuk mayit. Walam yanwi, ataupun dia tidak niat ya, dia baca di depan mayit ataupun baca di tempat lain nih, kita tahlilan, tapi lam yanwi, dia tidak niatkan sawaba qiraatihi, pahala bacaannya untuk mayit. Dia nggak niatin, nggak sampai, kata Imam Syafi'i, begitu maksudnya. Ataupun ya lahu au nawahu, ataupun ya dia tidak niat untuk mayit, au nawahu, ataupun sama sekali dia tidak niatkan untuk mayit. Jadi kalau dia niat atau tidaknya itu menjadi yang terkenal pendapat Imam Syafi'i. Kalau dia nggak niatin pasti. Tapi kalau kita tahlilan dalam hal ini, apa yang kita baca coba? Setelah baca Yasin, tahlil, tahmid, sholawat, apa yang kita baca?
Allahumma taqabbal ma qara'nahu, Allahumma taqabbal wa ausil, gitu kan. Ya Allah terimalah, wa ausil, dan sampaikanlah ma qara'nahu minal Qur'anil azim wa mimma halalna min la ilaha illallah wa ma sabbahna min subhanallah wa bihamdih wa ma sallaina ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadiyatan nazilatan rahmatan wasilatan ila fulan fulan fulan, begitu. Ada kata-katanya, Allahumma taqabbal wa ausil, ya Allah terimalah bacaan kami dan tasbih tahmid tahlil kami, wa ausil, dan sampaikan pahalanya untuk si mayit, gitu. Jadi perkataan Imam Syafi'i yang masyhur itu adalah kalau dia tidak niatkan tadi, intinya begitu. Nah hadirin para jamaah dirahmati Allah, kalau kita lihat dalam, ini sudah habis belum waktunya? Dalam kitab Imam Ibnu Taimiyah sendiri, ulama ideologi nomor satunya orang-orang Salafi Wahabi, beliau sendiri nggak mengatakan bid'ah masalah itu, bahkan beliau mengatakan sampai dibeberkan masalahnya. Inilah orang-orang sekarang nih yang entah baca kitab ini atau disembunyikan kitabnya itu. Imam mereka tuh tidak langsung mengatakan, ulama-ulama mereka ini bid'ah, ini bid'ah, tidak. Cobanya nih, ini kitabnya Imam Ibnu Taimiyah, Majmu' Fatawa, jilid ke-24 halaman 324. Tuh ada tuh di sininya tuh, jilid 24 halaman 324. Su'ila, beliau ditanya an qiraati ahlil mayit, tentang bacaan Quran keluarga mayit. Ya, keluarga mayit atau handai tolan, ya. Tasilu ilaihi, apakah sampai kepadanya? Wat tasbih, dan tasbihnya, tahmid, tahlil, ini tahlilan betul. Singkatnya Imam Ibnu Taimiyah mengatakan bagaimana bacaan Quran dan tahlilannya idza ahdahu, apabila dihadiahkan. Kata-katanya pun dihadiahkan itu, ilal mayit, kepada mayit, yasilu ilaihi sawabuha, apakah pahalanya sampai amla atau tidak sampai, gitu. Fa'ajaba, beliau menjawab, yasilu ilal mayit, sampai pahalanya kepada siapa? Mayit. Itu jelas banget itu. Qira'atu ahlihi, bacaan Quran keluarganya, temannya, handai tolannya, umat Islam, berdasarkan surat yang tadi itu, Al-Hasyr ayat 5, ayat berapa? 10. Wa tasbihihim, bacaan tasbihnya, wa takbirihim, bacaan takbirnya, tahlilnya, wasairim dzikrihim lillah, semua dzikirnya yang untuk Allah Ta'ala. Idza ahdauhu, apabila dihadiahkan ilal mayit, kepada mayit, wasala ilaih, maka sampai kepadanya, wallahu a'lam. Beliau saja menyampaikan sampai. Nah hadirin, untuk masalah 3 hari, 7 hari, 40 hari, seperti tadi sudah kami ungkapkan, itu sebuah teknis saja, asal jangan dipahami, diyakini sebagai satu kewajiban. Ini hukumnya boleh-boleh saja, bukan kewajiban. Ya, ini termasuk kategori bid'ah yang tidak sesat. Sebagaimana kita kuliah di Madinah, kita belajar di Mekah, ada program S1, S2-nya, itu bid'ah semuanya. Padahal itu ngaji agama. Ya, demikian juga nama-nama daripada ilmu hadis ataupun bidang-bidang ilmu yang lain, ada usul tafsir, usul hadis, ada usul fikih, ada qiraah, ilmu tajwid. Mana ada zaman Nabi nama ilmu tajwid, Pak? Enggak ada. Itu kan dimulai oleh para ulama-ulama dan lain-lain. Jadi kalau dia mau tahlilan, karena tahlilan tujuannya, kalau saya sih ditanya, Pak Ustadz tahlilan, saya mah tahlilan Pak bukan 3 hari, 10 hari, 7 hari, 40 hari, saya tahlilan setiap hari, karena tujuannya untuk mendoakan ayah, ibu, dan kaum muslimin. Dulu kan udah kita bahas, kalau kita menjadi orang Islam yang baik, jangan doa cuma apa? Saya lagi. Doakan orang lain. Bapak ibu kita, anak istri, orang lain, ulama-ulama kita. Begitu ya hadirin. Jadi pemahaman ini adalah masalah boleh dan tidaknya. Yang tidak boleh itu kecuali kalau ada orang meninggal, si ustadznya diundang, kata ustadz, oke, aneh datang, tapi kalau nggak ada amplop segini, aneh nggak mau. Baru tuh orang tahlilan digituin, itu baru. Ya, kalau bisa hadirin, orang yang kena musibah yang meninggal, kita yang bawain makanan. Tapi kalau orang itu orang kaya, gimana kita mau makanan? Ya udahlah, disesuaikan dengan pendapat Imam Sayuti tadi dengan hadisnya. Ya, kita yakini dia adalah bersodakoh makanan untuk hadir. Apalagi yang diundang siapa? Anak yatim, para duafa, itu udah. Baik, ada ditanyakan sampai sini? Biasa Bapak nanya.
Udah jelas ya? Iya. Ada yang meninggal hari Kamis sebenarnya. Nah, hari Kamis kan besok Jumat. Kalau ditunda makanya untuk Jumat supaya dapat sholat Jumat bagaimana? Dihitungnya ini bukan masalah kuburannya, tapi meninggalnya itu pas sudah masuk hitungan malam Jumat. Jadi setelah setelah terbenam matahari. Berdasarkan hadis Imam Tirmidzi, siapa yang meninggal hari Jumat atau malam Jumat, maka Allah akan jaga dia daripada waqahu fitnatal qabr. Allah jaga daripada fitnah kubur. Begitu. Yang antum maksudkan itu? Bukan. Mulai Kamis. Jadi ahli keluarganya ini menunda untuk dimakamkan hari Jumat agar didapat sholat Jumatnya. Oh ya, sholat Jumatnya nggak apa-apa. Supaya kan tertundanya itu tertunda yang wajar. Ya, bukan tertunda yang apa? Yang ekstrim gitu, 4 hari gitu. Meninggalnya hari Senin. Nunggu nanti hari Jumat, ya kesian jenazahnya. Jadi kalau meninggal Kamis, apalagi Kamisnya Kamis apa? Sore, ya udah. Tunggu Jumatan saja supaya bisa disolatkan oleh orang lebih dari berapa tadi? 40. Makanya orang-orang Mekah, ya orang-orang Mekah yang meninggal itu nggak disolatin di masjid-masjid mereka. Saya bilang ini juga bid'ah karena nggak ada contoh Nabi. Kenapa pakai di bawah Masjidil Haram? Oh enggak, ini tujuannya kan untuk disolatin sama orang lain. Ya berarti bukan perintah Nabi, tapi pakainya apa? Kias. Semua orang Mekah kalau meninggal dibawa ke Masjidil Haram, tujuannya didoakan sama jutaan kaum muslimin. 40 dan 100 aja menjadi jaminan, apalagi jutaan orang begitu. Ya. Jadi masih hal yang wajar gitu. Wajar. Kalau dari Kamis sih, yang nggak wajar tuh Senin, Selasa, terlalu lama kasihan. Gitu. Sebab kata Nabi, jenazah ini disegerakan. Kalau dia orang baik, dia segera menikmati nikmat kubur. Kalau dia orang buruk, kita terlepas daripada keburukannya. Apa? Ustaz, kalau yang kurang dari 40 orang, Ustaz. Yang tidak kurang dari 40 orang, kurang ya. Maksudnya kurang dari 40 orang, tetap dia adalah sah, tidak apa-apa. Cuma tidak dapat keutamaan hadis tadi, doanya diijabah tuh semua orangnya itu. Ini kan prosesi terakhir untuk mayit yang kita persembahkan. Makanya tadi saya bilang cari tukang gojek orang apa suruh datang ke sini gitu. Paling enggak berapa? 40. Kata tukang gojek, saya mau terima order nih. Ya udah nih, aneh bayar 100.000. Ayo gitu. Tukang gojeknya sih. 40 orang ini bukan sesuai dengan karakter tertentu gitu. Tidak, pokoknya orang beriman saja. Orang Islam aja. Gitu. Boleh. Bagus itu kan, dibayar aja. Dia kan lagi nunggu orderan, bang biar saya bayarin 100. Teman-teman semuanya berapa orang? 10 orang, ini 1 juta, ayo. Karena kita kurang orang nih, kesian jenazah. Gitu, kita yang peduli gitu. Kita yang punya inisiatif. Sebab kalau sudah terjadi 40 orang ke atas yang menyolatkan, pahalanya juga untuk Anda yang mencari orang tadi gitu. Dan berkah juga untuk Gojek kan lagi susah dapat orderan gitu. Kasih 100.000 gitu. Sekali-kali lah kayak begitu berbuat baik. Makanya kalau kita pesan Gojek tuh Pak, ada kembalian 2.000, ya Allah pakai diminta juga udah kasih gitu. Gitu aja. Semoga Allah berikan kebaikan, kepahaman kepada kita, dan kita senantiasa diistiqomahkan dalam iman dan amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Al-afu minkum. Kita tutup dengan kafarah majelis. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.